Jujur aja ya, miskin itu bukan takdir. Itu warisan pola pikir yang ditanam dari kecil ke kita. Pernah nggak lo ngalamin waktu kecil nanya soal uang nih ke orang tua lo, malah dibilang, jangan ngomongin uang, pamali. Atau pas remaja dibilang, udahlah rezeki mah udah ada yang ngatur, nggak usah banyak kita mikirin duit. Kedengarannya emang sepele, tapi kalimat-kalimat itu yang akhirnya ngebentuk kita jadi generasi yang pasrah. Kerja keras iya, banting tulang iya, gaji naik iya, tapi tetap aja bokeh. Dan yang paling parah, kita nganggep semua itu normal. Nah, kalau lu pernah ngerasain hal kayak gini, lo tonton video ini sampai selesai, karena gue bakal bongkar kenapa miskin itu bukan takdir, tapi pola pikir yang salah yang diwarisin ke kita turun-temurun. Dan yang lebih pentingnya lagi, gimana nih caranya kita buat memutuskan semua rantai itu. Stay sampai akhir, biar lo gak cuma dapat insight doang, tapi juga langkah konkret buat ubah cara lo lihat uang dan cara lo buat mengubah hidup lo. Di masyarakat kita, ada narasi yang udah mendarah daging. Miskin itu takdir, udah ada yang ngatur. Atau uang itu sumber nafsu, duniawi, bikin orang jauh dari Tuhan. Kedengarannya emang bijak, religius, tapi sebenarnya itu bikin kita pasrah, berhenti berjuang, dan nerima keadaan tanpa berusaha keluar. Pertanyaannya, beneran nggak itu ajaran agama? Atau cuman pembenaran buat mereka yang malas mengubah nasib? Udah, jangan kejar uang, rezeki mah udah ada yang ngatur. Atau orang miskin itu lebih dekat sama surga, yang penting sabar. Sekilas emang terdengar adem, kayak nasihat spiritual, tapi realitanya itu bikin kita stuck. Kita tumbuh dengan mindset kalau miskin itu suci, sementara kaya itu dosa. Padahal coba nih, lu bayangin, sejak kapan Tuhan ngajarin kita buat pasrah dan berhenti buat berusaha? Justru ada ayat yang bilang, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi, kalau lu sekarang masih mikir kalau miskin itu takdir, coba kita berhenti sejenak dan refleksi. Apakah ini benar ajaran agama? Atau cuman warisan mindset lama yang bikin lo nyaman dalam keterbatasan? Karena kalau kita jujur sama diri kita sendiri, seringkali ini bukan soal iman, tapi soal mentalitas yang diturunin dari generasi ke generasi. Dan inilah yang harus kita bongkar bareng-bareng. Kalau kita jujur, akar masalahnya udah kelihatan jelas. Dari sekolah sampai rumah, kita tumbuh dalam sistem yang nggak pernah ngajarin kita cara ngadepin uang. Sekolah cuma ngajarin rumus, teori, hafalan, tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya bikin anggaran bulanan. Di rumah pun, ngomongin gaji atau pengeluaran malah dianggap sensitif. Akhirnya, kita jadi generasi yang pintar secara akademis, tapi buta secara finansial. Lu sadar gak sih, dari SD sampai kita kuliah, kita gak pernah ada mata pelajaran cara ngatur gaji atau cara mengatur penghasilan pertama lo. Gak ada mata kuliah Psychology of Money. Gak ada yang pernah ngajarin ke kita apa itu sebenarnya kekayaan. Kalau kita ini kayak pabrik dengan outputnya menjadi calon pekerja yang patuh. Disuruh nih hafalin rumus-rumus, disiplin absen, taat aturan, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya bikin duit lo kerja buat lo. Dan yang lebih nyesek, kita nggak pernah dikasih tools buat merdeka secara finansial. Di rumah pun sama aja. Lo pernah nggak coba nanya ke orang tua, ayah gajinya berapa sih? Jawabannya pasti marah, diem. Anak kecil mah nggak usah mikirin duit. Lo pernah tahu nggak berapa biaya listrik rumah lo? Bayar internet, bayar iuran sampah, atau cicilan tiap bulan? Pasti umumnya sih nggak pernah. Karena katanya isu itu sensitif, tabu, pamali buat ditanyain. Padahal justru di situ letak masalahnya. Kita nggak pernah dilibatin. Kita tumbuh jadi generasi yang asing sama keuangan. Lo bisa tahu nih rumus-rumus fisika yang ribet, tapi nggak tahu cara bedain mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Lo bisa ngerti nih soal biologi sel, tapi bingung pas mau buat tabungan dana darurat. Dan pada akhirnya, begitu masuk dunia kerja, jebret. Gaji masuk, langsung habis. Gak ada kontrol, gak ada perencanaan. Karena emang dari kecil, kita gak pernah dikasih ruang buat belajar. Kalau dipikir-pikir, gimana mungkin kita bisa kaya kalau definisi kekayaan aja kita gak pernah diajarin? Gimana mungkin kita bisa bijak sama uang kalau dari kecil aja uang selalu dianggap hal yang kotor, yang tabu, atau sensitif buat dibahas? Inilah akar masalah yang harus kita bongkar. Sekolah dan keluarga sama-sama gagal menyiapkan kita buat berdaulat secara finansial. Dan kalau rantai ini nggak diputus, generasi demi generasi bakal terus ngulang siklus yang sama. Kerja keras, tapi tetap miskin. Sejarah pun nggak bisa kita lupain. Bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun. Bukan cuma fisik, tapi mental. Kita didesain buat patuh,
bukan buat merdeka secara ekonomi. Coba deh kita refleksi juga. Dulu nenek moyang kita dipaksa jadi buruh, hasil panennya disetor ke penjajah. Hari ini masih banyak yang mikir yang penting nurut, kerja keras, rezeki pasti datang. Pola pikir itu kayak virus. Kalau dulu kita dijajah sama Belanda, sekarang kita dijajah sama mindset atau pikiran kita sendiri. Kalimat-kalimat kayak gini nih yang susah buat kita maju. Udahlah, nggak usah mikirin uang, rezeki mah udah ada yang ngatur. Atau yang penting kita bahagia meskipun miskin. Kedengarannya emang indah kayak quotes di sosmed. Tapi coba jujur sama diri lo sendiri. Beneran bahagia gak kalau tiap akhir bulan lo stres karena saldo tinggal recehan? Kita hidup di era di mana miskin itu sering dihalalkan dengan kalimat-kalimat yang terdengar bijak. Bahagia itu sederhana, nggak perlu banyak duit. Padahal, kalau lu sakit, lu tetap butuh duit buat berobat. Kalau lu mau bahagian orang tua lu tetap butuh duit buat kasih mereka hidup yang lebih layak. Lalu, begitu gaji masuk, apa yang kita lakuin? Self-reward dulu lah, gua udah kerja keras sebulan penuh. Atau, balas dendam, beli barang yang dulu pas miskin nggak bisa kebeli. Terus, healing dulu biar waras. Toh duit bisa dicari lagi. Kedengarannya emang kayak normal, wajar, bahkan seolah-olah itu tanda self-love. Padahal kenyataannya, kita lagi ngulangin nih lingkaran setan. Gaji masuk, habis buat pelampiasan, balik lagi ke titik nol. Dan yang makin bahaya, semua ini kita anggap normal. Karena teman kita juga gitu kok. Karena di medsos orang juga pada pamer self-reward kok. Karena semua orang kayaknya hidup sama-sama struggle. Sampai akhirnya kita lupa kalau sebenarnya itu bukan normal. Ini penyakit kolektif. Rantai kemiskinan yang kita alami sebenarnya bukan soal jumlah uang yang masuk, tapi soal mindset dan kebiasaan yang kita pelihara dari kecil. Dan kabar baiknya, rantai ini bisa diputus. Caranya bukan dengan mimpi instan jadi kaya, tapi dengan langkah kecil yang konsisten yang bisa kamu mulai dari sekarang. Kalau lu merasa terjebak, kabar baiknya ada kok jalan keluar. Tapi bukan jalan keluar yang instan. Bukan kayak semalam hasil karena kripto atau judi online. Break the chain ini butuh perubahan mindset dan kebiasaan kecil sehari-hari. Pertama, normalisasi obrolan soal duit kalau lagi di rumah. Bukan berarti lu harus buka rekening lu ke semua orang, tapi mulai dari hal-hal yang simple. Misalnya, Mama, pengeluaran listrik rumah kita bulan ini berapa ya? Atau, Kak, kalau gajian biasanya lo alokasin kemana? Kalau dari kecil kita udah diajarin ngobrol soal duit dengan sehat, uang nggak jadi lagi hantu yang tabu buat dibahas. Kedua, biasain bikin catatan pengeluaran dan pemasukan. Ini emang klise banget kedengarannya, tapi 80% anak muda nggak pernah catat duit keluar masuk. Padahal simple, lu bisa pakai aplikasi catatan keuangan yang gratis di apps ataupun juga Android, atau bahkan sesimpel pakai Excel. Lo bakal kaget ngeliat ternyata duit lo itu kebanyakan bocor buat ngopi, jajan online, sama buat transport. Ketiga, belajar literasi keuangan dasar. Nggak usah ribet-ribet deh, coba pakai rumus yang standar aja, 50-30-20. 50% buat kebutuhan hidup, makan, sewa, transport. 30% buat gaya hidup, nongkrong, self-reward, hiburan. 20% tabungan atau investasi kecil, reksadana, emas, deposito. Beneran deh, kalau konsisten pakai rumus ini, hidup lo bakal jauh lebih terkontrol. Keempat, sharing sama keluarga soal peluang bisnis kecil. Misalnya nih, bisnis jualan makanan rumahan, dropship online, bikin konten digital bareng adik atau kakak lo. Ini bukan soal jadi miliarder semalam, tapi soal ngebangun mindset, uang itu bisa dicetak, bukan cuma buat dihabisin doang. Kelima, ubah mindset kita soal uang. Stop bilang uang itu bikin rusak. Uang itu netral, yang bikin rusak itu sifat manusianya. Uang itu alat, dan kalau lo bijak, uang itu bisa bikin lo merdeka. Bisa bikin lo punya pilihan hidup. Mau tinggal di mana, makan apa, kerja apa. Jadi jangan takut lagi atau alergi sama yang namanya duit ataupun kekayaan. Keenam, latih mindfulness lo sama keuangan. Setiap kali mau belanja, tanya dulu ke diri lo, ini kebutuhan atau ini cuma keinginan? Misalnya lu mau beli sneakers baru, padahal sneakers yang lama aja masih bagus. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Lu mau bayar BPJS atau listrik, itu baru namanya kebutuhan. Kalau kita terbiasa membedakan ini, hidup lu jauh lebih rasional, nggak dikendalikan sama hawa nafsu konsumtif. Ketujuh, ubah mindset kita soal hutang. Gue tahu emang anak muda sekarang gampang banget tergoda sama cicilan. Paylater emang di sana sini, kartu kredit tinggal gesek-gesek doang. Ingat ya, hutang itu nggak salah, asal produktif. Artinya, hutang yang lo ambil harus bisa menghasilkan lebih gede daripada nilai hutangnya. Contoh nih, lo ambil kredit misalnya buat beli mesin kopi, terus lo bikin usaha kopi rumahan. Itu hutang produktif namanya. Atau lo ngutang buat bayar kelas skill digital yang bisa bikin naikin income lo. Itu investasi diri.
Tapi jangan pernah pakai hutang sebagai pembenaran buat muasin nafsu konsumtif lo. Misalnya, gue cicil nih iPhone terbaru buat bikin konten, kan penting buat networking. Padahal konten lo kan tetap aja bisa pakai handphone yang lama, yang udah ada lo pakai sekarang. Itu bukan produktif, itu cuman alasan yang lo ada-adain doang aja buat pembenaran diri lo sendiri buat kelihatan keren. Ujung-ujungnya lo kerja keras cuman buat bayar cicilan. Jadi kalau lo mau hutang, tanya dulu, hutang ini bakal bikin gue tambah kaya atau malah bikin gue tambah terikat. Hutang bisa jadi alat, bisa juga jadi jerat. Bedanya ada di mindset kita. Hutang produktif itu bikin lo naik level. Hutang konsumtif bikin lo terikat di rantai kemiskinan. Jadi, break the chain itu soal mindset, kebiasaan, dan keberanian buat berbeda dari kebanyakan orang. Lo berani ngobrol soal duit, lo biasain catat pengeluaran dan pemasukan, lo ngerti literasi dasar, lo ubah cara pandang lo soal duit, itu semua emang kelihatan kecil, tapi kalau dikumpulin, hasilnya gede banget. Dan inget ya, kemiskinan itu bisa jadi warisan, tapi kekayaan juga yang bisa lo warisin. Pertanyaannya tinggal, lo mau nurusin yang mana? Pada akhirnya, miskin bukanlah takdir yang harus kita terima. Ia adalah pola pikir, kebiasaan, dan sistem yang diwariskan turun-temurun. Dan kalau pola pikir itu bisa diwariskan, artinya bisa juga kita ubah, kita putus, kita hentikan mulai dari diri kita sendiri. Dengerin nih baik-baik. Kalau dulu kita dijajah secara fisik, hari ini kita masih sering dijajah sama mindset. Tapi kabar baiknya, kita punya kuasa untuk memutus rantai itu. Mulai sekarang, jangan lagi takut untuk ngomongin uang. Jangan lagi malu buat nyatet pengeluaran dan pemasukan lo. Jangan lagi gampang buat terjebak sama cicilan buat hal-hal yang gak bikin lo berkembang. Lo punya pilihan, nerusin warisan miskin yang ditanam dari kecil, atau mulai bikin warisan baru. Warisan kaya mindset, warisan finansial yang sehat, dan warisan kebebasan. Karena miskin itu bukan takdir, tapi kalau lu terus pelihara mindset yang lama, itu baru pilihan. Dan gue percaya, semua yang nonton video ini adalah generasi yang berani memilih jalan yang berbeda. Kalau lu setuju sama gue, jangan cuma simpen video ini buat diri lo, share ke teman, adik, atau bahkan orang tua lo. Biar makin banyak yang sadar bahwa miskin itu bisa dilawan. Dan kalau lo nggak setuju, tulis di kolom komentar, gue juga mau dengar perspektif dari lo. Karena diskusi kayak gini penting, dan siapa tahu dari sini kita bisa bareng-bareng buat membangun generasi yang mindsetnya merdeka. Ingat, miskin itu bukan takdir, ubah mindset lo, ubah hidup lo.